Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salah satunya nikmat sehat dan kesempatan. Yang kedua, tak lupanya kita bersalawat kepada baginda kita, junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diutus di permukaan bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, untuk mengajarkan kepada manusia apa yang telah Allah ajarkan kepadanya. Beliaulah yang membawa kita dari zaman zahiliyah, yang dalam kutip zaman zahiliyah bukan berarti zaman yang tidak punya ilmu pengetahuan, akan tetapi yang tidak punya keimanan. Beliaulah yang membawa dari zaman itu menuju zaman yang penuh dengan keimanan yang kita rasakan sampai saat ini. Ada sebuah kisah yang mengatakan, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh sahabat untuk mendekat ke mimbarnya. Ketika itu mimbar Rasulullah ada 3 tangga. Ketika Rasulullah naik ke tangga yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Ketika Rasulullah naik ke tangga yang kedua, Rasulullah mengatakan amin. Ketika Rasulullah naik ke tangga yang ketiga, Rasulullah mengatakan amin kembali. Maka pada ketika itu para sahabat bingung dan bertanya-tanya, apa yang Rasulullah aminkan? Tak ada dari kami yang berdoa di sini. Maka ketika itu Rasulullah turun dari mimbarnya dan menjelaskan bahwa tadi ada malaikat Jibril yang menawarkan sesuatu kepadanya. Yang pertama, ketika Rasulullah naik ke tangga yang pertama, malaikat Jibril mengatakan, celakalah bagi orang-orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat untuk bersalawat. Apa kata Rasulullah? Amin, kata Rasulullah. Maka Rasulullah naik ke tangga yang kedua. Malaikat Jibril berkata, celakalah bagi orang-orang yang ketika datangnya bulan Ramadan dan ketika berakhirnya bulan Ramadan itu dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasulullah? Amin. Maka Rasulullah naik ke tangga yang ketiga. Jibril mengatakan, celakalah bagi orang-orang yang dia tinggal bersama orang tuanya yang telah tua renta, tetapi dia masih belum bisa membawanya ke surga. Dalam kata kutip, membahagiakannya. Di sini ada 3 tawaran Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah doanya makbul. Bahkan para sahabat Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq yang Rasulullah ajarkan saja doanya makbul. Bagaimana dengan Rasulullah? Maka kita harus berhati-hati dengan apa yang Rasulullah aminkan dari 3 poin tadi. Di sini saya cuman mengambil 2 poin saja. Yang pertama, celakalah bagi orang-orang yang ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat untuk bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Poin kedua dari kisah yang pertama tadi adalah, celakalah bagi orang-orang yang ketika datangnya bulan Ramadan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah judul saya pada kesempatan kali ini, yakni adalah bagaimana caranya menghadirkan makna Ramadan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu cara menghadirkannya adalah dengan iman dan takwa. Bagaimana cara menghadirkan iman dan takwa? Ini lagi yang kita pertanyakan. Yang pertama, kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan. Bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendirikan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan kebaikan, maka akan diampuni seluruh dosanya yang telah lalu, kata Rasulullah. Di sini Rasulullah mengatakan imanan wa ihtisaban.
laisa qoma Ramadan faqat. Rasulullah mengatakan dengan penuh keimanan dan kebaikan, bukan hanya mendirikan puasa saja. Karena banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya menghadirkan iman dan takwa tadi? Yang kedua, kita tahu bahwasanya di bulan Ramadan ini semua amalan sunnah, amalan wajib, amalan apapun dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disinilah saya mengajak untuk kita semua, perbanyaklah amalan di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan inilah semua pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Ini menguatkan kita bahwa kita harus selalu mengerjakan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya tadi? Barang siapa yang mencintai sunnahku, berarti dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, dia bersamaku di surga. Dengan dua kategori ini tadi, insya Allah, dengan kita tahunya bahwa di bulan Ramadan itu penuh dengan ampunan. Yang kedua, amalan dilipat gandakan. Dengan dua kategori ini, dengan penuh dan meningkatkan keimanan kita, insya Allah kita bisa menghadirkan makna Ramadan itu sendiri, tak disangka-sangka bisa hadir sendiri dalam diri kita. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.